Di sela bincang-bincang kita di episode kali ini akan ada berita sepekan di Kota Tangerang. Berita pertama hadir dari Dinas Ketahanan Pangan. Sebagai upaya mendekatkan produk kelompok wanita tani atau KWT Kota Tangerang pada konsumen, Dinas Ketahanan Pangan atau DKP menggelar Bazar KWT yang diikuti 13 kecamatan di Plaza Pusat Pemerintahan Kota Tangerang yang berlangsung mulai dari 31 Oktober sampai dengan 1 November. Bazar KWT dikhususkan untuk menyasar konsumen para pegawai pemerintahan Kota Tangerang. Bazar KWT menjajaki beragam produk olahan hasil panen, mulai dari olahan perikanan hingga pertanian, seperti sayur yang menjadi keripik, jahe atau buah-buahan menjadi olahan minuman, hingga perikanan seperti menjadi pepes, nugget, dan olahan frozen lainnya. Tak sampai di situ, Bazar KWT di hari kedua nanti, atau yang sudah berlangsung kemarin, akan diramaikan dengan demo olahan pangan lokal oleh chef atau Taufik, serta lomba kreasi pangan lokal dengan peserta para KWT. Berita kedua, langkah cegah kenaikan kasus DBD. Cegah kenaikan kasus demam berdarah, pemerintah pusat melalui Tim Verifikasi Monitoring dan Evaluasi atau MONEV, Gerakan Satu Rumah Satu Juwantik atau GIRIC, yang terdiri dari Kementerian Kesehatan, Kementerian Dalam Negeri, Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi, serta Kementerian Komunikasi dan Informatika mengunjungi Kelurahan Indah pada Kamis lalu tanggal 3 November untuk melihat program GIRIC yang sudah berjalan. Kepala Bidang Pengendalian dan Pencegahan Penyakit dari Dinas Kesehatan Kota Tangerang mengatakan bahwa seluruh wilayah di Kota Tangerang sudah diberikan sosialisasi, edukasi terkait GIRIC dan juga pemberantasan sarang nyamuk atau PSN. Dan jika ingin mencapai tidak adanya kasus DBD di Kota Tangerang, seluruh wilayah harus melakukan GIRIC secara masif juga berkesinambungan tanpa menggantungkan seluruhnya kepada kader-kader di wilayah. Untuk itu, dengan adanya program GIRIC ini, kita bisa menjadikan satu rumah menjadi satu kader Jumantik sehingga angka pertumbuhan kasus DBD ini dapat ditekan. Berita terakhir ada dari Kejaksaan Negeri Tangerang. Kejaksaan Negeri Tangerang menggelar dialog interaktif bersama Pemkot Tangerang melalui siaran live Instagram @tangerangkota dan @tangerangtv. Kegiatan ini juga diiringi dengan bazar sembako murah Forkopimda dan layanan publik Kejaksaan Negeri Kota Tangerang di kantor Kecamatan Pinang. Jaksa Menyapa menghadirkan narasumber nih, yaitu Kasih Intelijen Kejari Kota Tangerang, Sekretaris Daerah Kota Tangerang, dan Kabid Pemberdayaan Usaha Mikro Disperendakop UKM. Dengan mengusung tema kolaboratif Kejaksaan Negeri Kota Tangerang bersama Pemkot Tangerang dalam menekan laju inflasi daerah dengan optimalisasi peran UMKM. Dalam kegiatan ini, Kejaksaan Tangerang berupaya mengambil peran untuk memberikan contoh secara nyata, berkolaborasi dengan stakeholder eksternal dalam rangka ayo bersama-sama menekan laju inflasi daerah. Nah, sehingga mudah-mudahan ya dari Jaksa Menyapa, Kejaksaan Negeri Tangerang akan menambah tindakan nyata, yaitu lewat pegawai dan jaksa-jaksa cantik untuk melakukan promosi produk UMKM secara rutin. Event bazar sembako murah Forkopimda juga akan digelar secara reguler sehingga UMKM kian dikenal secara nasional maupun internasional. Nah, itu dia Sobat Tangerang berita sepekan di Kota Tangerang. Untuk mengetahui berita lebih lanjut, kalian bisa mengakses www.tangerangkota.go.id atau baca koran Menteng pastinya. Kita akan lanjut lagi nih berbincang dengan Pak Kadis mengenai lingkungan hidup Kota Tangerang tercinta. Nih Pak, beberapa waktu lalu Kota Tangerang kan baru saja mendapatkan penghargaan. Nah, penghargaan ini terkait proklim dari Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan. Bisa diceritakan Pak seperti apa? Ya, program Kampung Iklim ini adalah program yang berkelanjutan setiap tahun. Agendanya yang dikelola oleh Kementerian Lingkungan Hidup. Ya. Setiap tahun pemerintah Kota Tangerang ini di setiap daerah melakukan pembinaan. Setelah melakukan pembinaan, ada beberapa daerah lokus yang diusulkan untuk dilakukan verifikasi. Ini bukan lomba ya? Iya, bukan lomba. Jadi ada beberapa lokus yang dilakukan verifikasi oleh Kementerian Lingkungan Hidup. Nah, setelah dilakukan verifikasi, Kota Tangerang kemarin itu dari 128 ada 10 yang dilakukan verifikasi. Ya. Nah, setelah 10 yang dilakukan verifikasi oleh Kementerian Lingkungan Hidup, nah kemarin 3 yang utama, 7 yang madya. Jadi ada 10 yang masuk kriteria nasional. Gitu.
Ya. Luar biasa Pak. Ini kan dapat penghargaan berarti sudah terbaik pastinya ya Pak ya. Ya, mudah-mudahan buat Kota Tangerang. Walaupun bukan lomba. Luar biasa nih Pak dedikasinya. Siap. Lalu Pak dalam penghargaan ini apa saja penilaian yang dilakukan? Ya. Dalam rangka penilaian Kampung Iklim itu yang pertama terkait dengan mitigasi, ya, kedua dengan keanekaragaman hayati, dan yang ketiga penurunan gas rumah kaca. Bagaimana di dalam suatu titik kelola tadi itu kita bisa memanfaatkan tadi mengkonservasi air. Setiap kampung tadi bisa menyimpan air kalau kita mau programnya sedekah air ya, dengan melakukan kegiatan biopori Jombo, dan sekarang kita sudah melakukan sumur injeksi. Kemudian juga dengan penurunan gas emisi tadi ya kita sedang banyak-banyaknya menanam pohon-pohon ya di lingkungan kita sendiri. Dan selanjutnya bagaimana menciptakan kondisi iklim lingkungan yang sehat, ya rumah-rumah sehat tadi, dan ketahanan pangan. Diarahkan untuk setiap wilayah itu menanam pohon-pohon jenis yang produktif agar bisa ketika nanti masa panen itu menghasilkan nilai ekonomis atau bisa dikonsumsi sendiri. Luar biasa. Jadi penilaiannya cukup luas ya, banyak sekali aspek yang dinilai kriterianya banyak sekali, kriterianya banyak sekali. Jadi beda dengan program-program lainnya. Jadi iklim itu mencakup keseluruhan unsur hidup kita. Ya, jadi sangat penting Sobat Tangerang juga untuk tahu nih, ternyata iklim itu bukan hanya sekedar iklim mungkin yang orang tahu ya, tapi ternyata banyak juga aspek di dalamnya. Terutama nih Kota Tangerang yang sudah mendapatkan penghargaan, jadi kita tahu nih apa saja yang dinilai. Oh ternyata banyak sekali nih poin-poin yang mendukung untuk terjadinya kualitas lingkungan hidup yang sehat di Kota Tangerang. Lalu nih Pak, ke depannya apalagi yang akan dilakukan DLH khususnya dalam Proklim ini? Baik, dalam waktu dekat pemerintah Kota Tangerang dalam hal ini Dinas Lingkungan Hidup akan mengelola sampah menjadi sumber energi listrik. Ya, saat ini sedang dalam tahap pendahuluan, yaitu izin-izin baik AMDAL, izin lalin dan lain-lain. Akan datang sampah itu akan menjadi kita kelola dan menjadi sumber energi listrik. Ya, mudah-mudahan dengan teknologi terbarukan ini sampah yang ada di Kota Tangerang mungkin kita bisa mengurangi yang ada di lingkungan itu sendiri. Jadi program itu yang sedang kita bahas selain program-program lainnya. Luar biasa. Jadi sudah ada kira-kira program yang akan diciptakan untuk menciptakan listrik dari sampah. Lalu mungkin Pak ada yang mau disampaikan untuk Sobat Tangerang, kira-kira ajakannya untuk menjaga lingkungan kita tetap sehat. Silakan. Baik, kepada seluruh masyarakat Kota Tangerang, kami mohon untuk bisa mengurangi timbulan sampah dari sumber dengan cara 3R. Selanjutnya, memanfaatkan sampah itu sendiri, dan jangan lupa untuk selalu menanam. Karena dengan menanam, insya Allah akan menjadi sedekah oksigen buat kita semua. Itu saja yang dapat saya sampaikan. Wah, terima kasih. Luar biasa banget ya Pak Kadis, apa yang telah disampaikan nih, semangatnya buat kita semua. Jangan lupa kita cintai lingkungan kita ini, Kota Tangerang tercinta. Menanam pohon ya, tentunya itu langkah yang bisa kita lakukan ya, menanam pohon, menjaga sampah, dan cintai lingkungan kita ini agar tetap selalu sehat dan bersih. Itu dia Sobat Tangerang, episode kali ini kita telah berbincang bersama Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kota Tangerang. Jangan lupa saksikan terus Tangerang Talk setiap hari Selasa jam 8 malam. Sampai jumpa.